Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Fisiologi Tumbuhan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Biologi semester 4 Universitas Labuhan Batu dengan dosen pembimbing Ibu Risma Delima Harahap, MPD. Baiklah, sebelum video ini lanjut, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggi Pradana dengan NPM 1904300035. Lailan Sakina Siregar NPM 1904300081. Nisa Ulhusna NPM 1904300053. Dea Angelia Rahma NPM 1904300039. Eka Winangsih NPM 1904300078. Siti Aminah Siregar NPM 1904300061 dan Nurlina NPM 1904300087. Baiklah, langsung saja kita ke praktikum kentang lunak. Adapun tujuan praktikum ini adalah menunjukkan dua faktor penting yang mempengaruhi osmosis. Berikut alat dan bahannya. Garam, kentang, cangkir pengukur 250 ml. Di sini kami menggunakan gelas yang pas ukuran 250 ml air. Sendok pengaduk, 2 mangkuk kecil, jam, kami menggunakan handphone sebagai stopwatch. Langsung saja kita ke prosedur kerjanya. Prosedur kerja yang pertama adalah mencampurkan 3 sendok garam dan 1 cangkir air, kemudian menuangkannya ke dalam salah satu mangkuk. Tuangkan 1 cangkir air tawar ke dalam mangkuk yang lain. Selanjutnya, potong kentang menjadi irisan-irisan setebal 1/4 inci atau 6 mm. Di sini kami menggunakan penggaris untuk mengukur ketebalan kentang dengan sentimeter menjadi 0,6 cm. Masukkan setengah irisan kentang tadi ke dalam mangkuk berisi air garam dan sisanya ke dalam mangkuk air tawar. Setelah itu biarkan hingga 15 menit. Setelah 15 menit,
Ambil irisan-irisan kentang tadi dari tiap mangkuk dan periksa kekerasan atau tekanan turgor irisan-irisan tadi dengan cara melengkungnya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Pada praktikum ini, perubahan kentang yang telah dimasukkan ke dalam dua wadah yang berisi air, yaitu satu berisi air tawar dan satu lagi berisi air yang dicampuri garam. Setelah dimasukkan kentang dalam dua wadah tersebut, 15 menit kemudian mengalami perubahan, yaitu yang pertama yaitu pada wadah yang berisi air tawar, perubahan setelah 15 menit. Warna pada kentang sedikit memudar dan kuning pucat. Hal itu terjadi karena kentang mengalami oksidasi. Teksturnya tetap keras sehingga mudah dipatahkan, dan ukurannya mengalami perubahan dari 6 mm menjadi 8 mm. Sedangkan wadah yang berisi air garam setelah 15 menit mengalami perubahan, yaitu warnanya kuning pucat dan teksturnya mulai lunak dan sedikit sulit untuk dipatahkan. Ukurannya pun yang tadinya 6 mm berkurang menjadi 4 mm. Cairan larutan garam lebih pekat daripada cairan dalam sel atau bersifat hipertonis. Itulah mengapa air kentang yang direndam air garam mengalami penyusutan dan lebih lunak, karena kentang kehilangan air dari dalam sel-selnya. Sel-sel itu mengalami krenasi. Hal itu terjadi karena konsentrasi pada garam yang tinggi banyak yang ikut masuk ke dalam sel kentang, sehingga menurunkan permeabilitas air menggunakan mekanisme tertentu dan dinilai sebagai perubahan sel. Jadi, percobaan yang kita lakukan tadi merupakan percobaan osmosis, yaitu merupakan peristiwa berpindahnya zat dari bagian yang berkonsentrasi rendah ke bagian yang berkonsentrasi tinggi melewati membran semi-permeable. Semi-permeable sendiri adalah selaput yang hanya bisa ditembus oleh sel-sel air.